Insya Allah mungkin minggu depan atau apa akan ada tambahan satu orang, ya, ibu-ibu. Nah, belum saya sebut namanya. Ini untuk melengkapi sesuai dengan harapan Presiden supaya ada keterwakilan perempuan. Oke, sudah ya? Atau dianggap sudah aja lah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan perkembangan bahwa hari ini tepat jam 1 sampai jam 3, jadi 2 jam, tim percepatan reformasi Polri mengadakan rapat perdana lengkap dihadiri 10 orang masing-masing sebagaimana sudah diketahui. Saya sendiri, Jimli Asidiki, kemudian yang kedua Jenderal Polisi Pak Ahmad Dopiri sebelah kanan saya sebagai sekretaris, kemudian Profesor Mahfud MD, mantan Menko Polhukam, dan kemudian Profesor Dr. Yusril Ihza Mahendra, kemudian Profesor Dr. Otto Hasibuan sebelah saya. Pak Yusril mendahului karena ada pelantikan di istana, pelantikan wakil ketua Mahkamah Agung. Kemudian yang keenam, Pak Profesor Tito Karnavian sudah mendahului, tapi rapat sampai habis tadi. Kemudian yang ketujuh, Pak Dr. Supratman Andi Aktas, Menteri Hukum kita. 8, Pak Jenderal Sigit Listio Sigit Prabowo, tadi juga mendahului seperti Pak Yusril karena harus mengikuti acara pelantikan di istana. Kemudian Pak Jenderal Badrudin Haiti, paling senior, mantan Kapolri, dan sebelah saya Pak Jenderal Idham Aziz, juga adalah mantan Kapolri. Nah, kami rapat bersepuluh dan insya Allah mungkin minggu depan atau apa akan ada tambahan satu orang, ya, ibu-ibu. Nah, belum saya sebut namanya. Ini untuk melengkapi sesuai dengan harapan Presiden supaya ada keterwakilan perempuan. Maka nanti jumlahnya tim ini 11 orang. Nah, hari ini kami membahas mengenai cara kami bekerja selama 3 bulan. Harapannya selama 3 bulan nanti kita akan melaporkan, merekomendasikan kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh, yang nanti keputusannya ada di tangan Presiden. Nah, jadi hasilnya nanti yang sifatnya kebijakan ke depan itu kita melapor ke Presiden. Untuk hal-hal quick win gitu yang berkaitan dengan masalah-masalah internal polisi, itu kita rekomendasikan ke internal polisi. Nah, selama 3 bulan diharapkan tim ini akan bekerja maraton. Kami sudah sepakat seminggu sekali kita mengadakan rapat rutin, pertemuan lengkap. Nah, selamat datang Pak Kapolri. Silakan Pak. Sudah selesai ya? Nah, seminggu sekali kami mengadakan rapat pleno, tapi di antara seminggu sekali itu kami manfaatkan untuk mengadakan public hearing, ya, tatap muka, ya, belanja masalah, mendengarkan aspirasi dari berbagai kalangan yang akan kami undang, misalnya kalangan akademisi di kampus ataupun BEM mahasiswa, begitu juga ormas-ormas dan jaringan LSM, ya, ini akan kita dengarkan, dan demikian juga kelompok-kelompok lain yang punya kepentingan, yang punya aspirasi untuk disuarakan dalam rangka reformasi Polri. Nah, dalam minggu ke depan ini, sebelum pertemuan hari Kamis yang akan datang, hari Kamis yang minggu depan kami akan rapat lagi, tapi Kamis yang akan datang, sekarang Senin,
Selasa, Rabu, hari Kamis diharapkan kami sudah mengadakan public hearing pertama. Khususnya kita akan mengundang Gerakan Nurani Bangsa dan beberapa tokoh-tokoh masyarakat lain yang punya aspirasi. Itu nanti kita adakan pertemuan untuk mendengarkan sekali lagi ya masalah-masalah yang mereka pikirkan, termasuk solusi-solusi yang mungkin mereka mau usulkan. Tentu itu tidak mengikat, nanti tim akan mengkajinya sehingga selama 2 bulan pertama mudah-mudahan sudah bisa dirumuskan rekomendasi yang akan menjadi kebijakan-kebijakan baru dalam rangka reformasi kepolisian ini. Saya kira itu untuk sementara. Silakan kalau ada yang mau tanya. Prof, mau bertanya, tadi kan ada rencana ada penambahan anggota perempuan. Nah, ya. Ini apakah dari sipil atau dari purnawirawan Polri juga? Ya, belum saya sebut, pokoknya perempuan. Ya, karena ini laki-laki pejantan semua. Nah, jadi daripada ya sebelum ada protes dari gerakan perempuan, itu idenya dari presiden sendiri. Wah, ini harus ada perempuan. Karena setelah dilantik, ternyata laki-laki semua. Jadi bukan usulan kami, beliau sendiri. Nah, namanya sudah ada, tinggal diteken. Yang unjuk presiden, Pak? Iyalah. Prof, dari rapat 2 jam tadi itu apakah tim ini juga mendapat rekomendasi dari tim transformasi Polri yang sudah dibentuk Pak Kapolri sebelumnya, kan mereka sudah dapat data. Terus yang kedua, ini kan tim ini kan mengevaluasi lembaga kepolisian ya, dan di sini ada Pak Kapolri sebagai salah satu timnya. Apakah maksudnya Pak Kapolri di sini untuk menjembatani agar masukan-masukan itu tersampaikan dengan baik atau bagaimana, Prof? Iya, salah satunya gitu manfaatnya. Maka tentu bukan hanya Pak Kapolri sebagai anggota tim resmi, kami juga tadi sudah mendengarkan dari laporan perkembangan yang ada selama ini di intern. Dan termasuk tadi kami sudah putuskan ketua tim reformasi internal itu kita selalu undang kalau ada rapat kemisan. Nah, supaya dari intern juga punya informasi yang kadang-kadang kita perlukan, sehingga kita tidak melihat Polri itu hanya dari luar. Ya kan? Kadang-kadang orang dari luar melihatnya A, padahal sebetulnya B. Nah, makanya komisi ini akan bekerja sinergi ya dengan komite yang sudah ada di intern. Oke. Tadi disebut kalau akan melakukan pertemuan dengan berbagai organisasi dan LSM. Apakah nantinya ada dari pihak masing-masing partai politik juga akan ikut terlibat untuk membahas reformasi politik ini? Itu satu. Lalu kedua, kalau memang iya, apakah nanti tidak dikhawatirkan takutnya ada terselipkan kayak semacam titipan kasus dan segala macamnya? Kalau partai itu nanti urusan policy making di undang-undang, itu nanti pasti mereka akan terlibat. Jadi kita tidak perlu undang partai. Tapi kalau partai dalam hal ini DPR, misalnya Komisi 3 mau mengundang komisi ini dalam rangka misalnya membahas RUU KUHP, ayo boleh aja. Tapi kita nggak akan mengundang partai, karena ini partai justru urusan dia nanti untuk membuat undang-undang, ya. Nah, komentarnya nggak Pak? Tadi Prof. Jumri bilang kalau output dari tim ini 2 atau 3 bulan mendatang bakal berbuah rekomendasi kebijakan. Nah, kira-kira dari Pak Listio sendiri sebagai Kapolri, bagaimana menanggapi rekomendasi itu ke depan? Apakah akan diterapkan atau dilihat-lihat dulu? Baik, yang pertama kami ucapkan terima kasih pada Bapak Profesor Jimli dan seluruh tim reformasi kepolisian yang dibentuk oleh Bapak Presiden, dan alhamdulillah kami juga diberikan kesempatan untuk ikut, dan tentunya sesuai dengan arahan dari Bapak Ketua tim reformasi bahwa keberadaan kami di sini sebagai upaya untuk supaya bisa merespon cepat dan segera mengimplementasikan terkait dengan rekomendasi-rekomendasi yang nanti akan diberikan oleh
Ketua Tim Reformasi kepada Bapak Presiden dan selanjutnya tentu harus kita tindak lanjuti. Pada prinsipnya Polri tentunya selalu terbuka untuk menerima perbaikan, menerima evaluasi, karena kita juga tentunya ingin terus mewujudkan performa Polri sehingga Polri ini betul-betul bisa menjadi institusi yang mewujudkan apa yang bisa diharapkan oleh masyarakat. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ya bagaimana sih mau terangin dia sedungu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official ID. Tantang lagi para tambah sumpah jatuh Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten-konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa Ayu, sini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.